Kalau pada video sebelumnya kita bisa menentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan sin x, yaitu cos x. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau fungsinya itu sin 2x tambah 1, atau fungsinya itu dalam bentuk pangkat, misalnya cos kuadrat x, atau gabungan dari keduanya ada pangkat dan sudutnya pun bukan hanya x, tapi x kuadrat dikurangi 1. Nah, turunan dari variasi fungsi trigonometri tersebut akan dibahas pada video kali ini. Untuk menjawab permasalahan tadi, kita menggunakan aturan rantai. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsinya itu adalah y sama dengan fx, maka turunannya itu f aksen x. Nah, notasi dari turunan sendiri tidak hanya f aksen x, tapi bisa juga ditulis dalam bentuk dy per dx, artinya turunkan fungsi y terhadap x. Nah, aturan rantainya di mana? Dy per dx ini bisa kita ubah bentuknya menjadi dy per du dikali du per dx. Jadi seolah-olah dia itu seperti sebuah rantai. Contoh soal yang pertama, yaitu fungsinya fx sama dengan sin 2x tambah 1. Nah, berarti kita punya y sama dengan sin 2x ditambah 1. Nah, kita ubah terlebih dahulu fungsi sudutnya itu sebagai fungsi u. Sehingga kita tulis misalkan u adalah 2x ditambah 1. Maka kita tuliskan du per dx, artinya turunkan u terhadap x. Berarti turunkan fungsi 2x tambah 1 tersebut terhadap x, sehingga diperoleh turunannya adalah 2. Nah, karena kita sudah memisalkan fungsi sudutnya itu sebagai u, maka fungsi y yang kita punya sekarang menjadi sin u. Nah, langkah selanjutnya kita tulis dy per du berarti turunkan fungsi y terhadap u. Jadi turunan dari sin u adalah cos u. Sekarang kita tulis f aksen x sama dengan dy per dx, di mana dy per dx-nya itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Dy per du-nya sendiri sama dengan 2, dan dy per du-nya adalah cos x. Sehingga kita tuliskan 2 dikali cos u. Nah, karena yang kita inginkan adalah variabelnya x, maka u-nya itu kita ubah kembali ke pemisalan awal, di mana u itu adalah 2x ditambah 1. Jadi, turunan untuk fungsi fx sama dengan sin 2x tambah 1, turunannya adalah 2 dikali cos 2x tambah 1. Contoh soal kedua, yaitu fungsinya fx sama dengan cos kuadrat x. Nah, kalau bentuknya kuadrat, maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Ini y-nya adalah cos x dipangkatkan 2. Nah, langkah pertama yang kita misalkan u adalah fungsi sebelum dipangkatkan. Jadi u-nya itu adalah cos x. Sehingga du per dx artinya turunkan fungsi u terhadap x. Turunan dari cos x adalah negatif sin x. Karena
cos X-nya sudah dimisahkan dengan U, maka Y menjadi U pangkat 2. Sehingga dy per du menjadi, kalau kita turunkan terhadap U, berarti kita peroleh 2U pangkat 1. Jadi F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du-nya sendiri adalah 2u dan du per dx-nya adalah negatif sin x. Sehingga dy per du kita tuliskan 2u dikali negatif sin x. Nah, karena f aksen x variabelnya harus x, maka u-nya kita ubah menjadi 2 dikali cos x dikali negatif sin x. Atau kita tulis menjadi negatif 2 sin x dikali cos x. Jadi inilah turunan untuk fungsi fx sama dengan cos kuadrat x. Contoh soal yang ketiga. Fungsinya adalah sin pangkat 3 2x tambah 1. Pertama, kita tuliskan y sama dengan sin 2x ditambah 1 dipangkatkan 3. Kita misalkan u sama dengan sin 2x ditambah 1. Berarti kita punya du per dx, artinya turunkan fungsi u terhadap x atau u aksen x-nya. Nah, sin 2x tambah 1 tadi kita sudah bahas di soal nomor 1, turunannya itu adalah 2 dikali cos 2x ditambah 1. Nah, sekarang karena u-nya itu sudah kita misahkan menjadi sin 2x tambah 1, maka y-nya menjadi u pangkat 3. Sehingga dy per du-nya yaitu turunkan y terhadap u menjadi 3u pangkat 2. Jadi f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du-nya 3u kuadrat dan du per dx-nya adalah 2 cos 2x tambah 1. Jadi dy per du 3u kuadrat dikali 2 kali cos 2x tambah 1. Karena dia f aksen x variabelnya harus dalam x, maka u-nya kita ubah menjadi 2 kali sin 2x tambah 1 dipangkatkan 2 dikali 2 kali cos 2x tambah 1. Nah, 3 kali 2, 6. Jadi 6 kali sin kuadrat 2x tambah 1 dikali cos 2x tambah 1.